Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Warunisa, NIM 1800899, nomor absen 11 dari Penjas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan jasmani. Nah, ada 5 poin untuk tujuan dari pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu ada pengembangan kebugaran. Nah, kemudian yang kedua ada pengembangan keterampilan, terus ada pengembangan emosional, kemudian ada juga pengembangan mental intelektual, dan yang terakhir ada pengembangan moral dan afektif. Nah, poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengembangan kebugaran. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga kebugaran jasmani. Nah, sudah kita ketahui bahwa sehat itu mahal. Nah, dalam pengembangan kebugaran ini, kita diharuskan untuk menjaga kebugaran jasmani melalui aktivitas jasmani. Nah, aktivitas jasmani ini tidak hanya bisa dilakukan di luar rumah, tetapi kita juga bisa melakukannya di dalam rumah. Nah, kita kan sekarang sedang pada masa pandemi. Nah, otomatis kita tidak disarankan untuk keluar rumah. Nah, secara otomatis kita juga harus ketika kita ingin melakukan aktivitas jasmani, ketika kita ingin melakukan olahraga, otomatis kita harus mencari olahraga yang berada di dalam rumah, memilih-milih olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalkan kita misalkan dalam aspek kekuatan. Nah, kita bisa melakukan latihan seperti misalkan sit up, push up, back up. Nah, kemudian yang lainnya. Nah, kita juga bisa melakukan latihan dalam aspek kelenturan. Misalkan kita melakukan cium lutut, kemudian kita melakukan kayang. Kemudian ada juga dalam aspek kecepatan. Nah, misalkan kita melakukan lari sprint. Nah, alternatif lain ketika kita tidak bisa melakukan lari sprint karena lahan dari rumah kita tidak cukup untuk melakukan lari sprint. Nah, kita juga bisa melakukan misalkan suatu permainan. Nah, kita menyimpan suatu benda dari titik A, kemudian kita juga menyimpan kita akan memindahkan benda tersebut ke titik B. Nah, kita harus memiliki batas waktu untuk memindahkan benda satu ke tempat yang lainnya. Misalkan di titik A ada 4 benda. Nah, kemudian dalam 1 menit kita harus memindahkan 4 benda tersebut dari titik A ke titik B. Nah, kemudian ada juga dalam aspek daya tahan. Latihannya bisa kita lakukan dengan cara misalkan naik turun tangga. Nah, semua aspek ini sangat berkaitan. Jadi misalkan kita bisa melakukan tadi latihan yang permainan yang memindahkan benda dari titik A ke titik B. Nah, itu juga kecepatan juga daya tahan bisa menjadi satu. Nah, semua aspek itu bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, ini tuh akan berpengaruh pada hasil yang nantinya kita dapatkan. Semua aspek ini sangat berkaitan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan yang kedua ada pengembangan keterampilan. Nah, keterampilan yang kita miliki harus dikembangkan. Nah, dalam pengembangan keterampilan ini, kita bisa mengembangkan keterampilan ke arah yang lebih tinggi. Nah, misalkan saya contohkan
ada seorang anak yang memiliki keterampilan dalam bidang olahraga sepak bola. Nah, anak itu harus mencari cara agar keterampilannya itu berkembang. Nah, misalkan caranya yang pertama, kita harus mencari program latihan rutinan. Nah, atau kita juga bisa misalkan si anak bisa melakukan latihan mandiri, misalkan latihan fisik atau latihan skill di rumah masing-masing, misalkan di rumahnya sendiri. Nah, di waktunya bisa di sela-sela dia waktu luang setelah dia bermain atau setelah dia belajar. Nah, misalkan atau bisa juga pada sela-sela dia libur latihan pokok yang tadi dia cari, misalkan dia latihan pokoknya latihan rutinnya itu di dalam satu wadah seperti misalkan SSB di rumahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Nah, ketika dia sudah memiliki kemampuan yang lebih dari orang-orang di orang lain, misalkan di anak-anak di sekitarnya, nah dia akan memiliki manfaat atau mendapatkan manfaat dari hobinya itu, dari keterampilannya itu. Misalkan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Misalkan untuk dirinya sendiri, otomatis banyak sekali di luar sana yang hobinya itu dibayar. Nah, misalkan si anak sudah berada pada posisi tersebut. Nah, otomatis misalkan si anak sudah dibayar untuk hobinya. Nah, secara tidak langsung ekonomi dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Dan untuk orang lain, misalkan untuk orang tuanya, dia bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya. Nah, kemudian untuk orang lain juga, misalkan untuk klub yang dia perkuat, misalkan setelah dia masuk ke klub tersebut, dia sudah bisa misalkan memenangkan beberapa pertandingan, otomatis bisa menguntungkan untuk klub yang dia perkuat. Nah, kita juga dianjurkan, si anak dianjurkan untuk berlatih secara rutin. Nah, hal ini ditujukan agar perkembangan atau keterampilan yang dia kembangkan berkembang dengan cepat. Setelah pembahasan yang kedua, nah kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, dalam pembahasan yang ketiga ini, tujuan yang ketiga ada perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi ini disebut juga sebagai kecerdasan emosional. Nah, ketika seseorang sudah bisa mengontrol emosi orang lain, otomatis dia juga sudah bisa mengontrol emosi dirinya sendiri. Nah, saya contohkan misalkan sebagai misalkan ada salah satu tim dalam bidang futsal misalkan. Nah, dalam satu tim ini sudah kita ketahui bahwa di dalamnya ada pelatih dan pemain atau anggota dari tim tersebut. Nah, kita sudah tahu bahwa si pelatih ini sebagai pemimpin atau bisa disebut juga sebagai panutan. Nah, misalkan si tim ini mengikuti satu event. Nah, dalam salah satu pertandingannya ada lawan tim yang jahil, misalkan memancing-mancing emosi dari salah satu anggota atau pemain tim tersebut. Nah, si pemain itu sudah terpancing emosinya dan misalkan permainannya jadi kacau. Nah, itu sangat berpengaruh pada dirinya sendiri, kemudian bisa berpengaruh pada permainan timnya. Nah,
ketika kita sebagai misalkan pelatihnya, nah kita tuh harus misalnya meminta tim out, kemudian memberikan motivasi kepada pemain tersebut atau semua pemain yang bermain. Nah, kita harus memberikan motivasi bahwa kita tidak boleh terpancing emosi. Nah, ketika kita sudah terpancing emosi, kemudian permainan yang kita lakukan di lapangan akan menjadi kacau. Nah, kita memberikan motivasi kepada sebagai pelatih, kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita atau pemain-pemain kita. Nah, kemudian kita juga harus mengontrol emosi kita. Ketika kita mau memberitahu kepada pemain-pemain kita bahwa kita jangan emosi, jangan itu, otomatis kita harus mengontrol emosi kita terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah mengontrol emosi, kita juga bisa mengontrol emosi pemain lainnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu ada pengembangan mental intelektual. Nah, dalam pengembangan mental intelektual ini bisa diartikan sebagai perubahan diri manusia. Nah, misalkan seseorang sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Nah, misalkan sebelumnya dia belum bisa memecahkan masalah karena ilmunya sangat sedikit. Misalkan dia berkecimpung, misalkan dia bermain atau bergabung dengan orang-orang yang sosialnya tinggi, dengan misalkan sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, orang-orang tersebut misalkan bercerita pada pada seseorang itu. Nah, ketika dia bercerita, kemudian orang tersebut menyerap ilmu-ilmunya, misalkan dari pembelajaran dari masalah tersebut. Nah, nantinya ketika dia mempunyai masalah yang hampir sama, misalkan dengan permasalahan yang orang lain tersebut utarakan kepada dia, ceritakan kepada dia, otomatis dia bisa menyerap ilmunya dan dia bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan ilmu-ilmu yang tadi didapat dari orang-orang yang bercerita kepada dia. Nah, otomatis dia sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan berinteraksi dengan orang lain dan memanfaatkan ilmu yang sudah dia dapat. Nah, kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir, yaitu pengembangan moral dan afektif. Nah, pengembangan moral dan afektif ini bisa kita artikan sebagai kita sebagai manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, sudah kita ketahui bahwa semua manusia tidak bisa hidup hanya sendiri saja. Nah, kita membutuhkan orang lain. Nah, dengan berinteraksi, misalkan kita sosialnya tinggi, misalkan kita memiliki banyak teman di mana-mana. Ketika perbedaannya dengan orang yang introvert, misalkan hanya berdiam diri atau murung, atau dia seorang yang pendiam, otomatis berbeda ruang lingkup untuk pertemanannya. Misalkan ketika kita bermain, misalkan main ke suatu daerah. Nah, otomatis di daerah itu misalkan kita mengalami suatu masalah. Nah, ketika kita memiliki banyak teman, otomatis kita juga dalam satu daerah itu, misalkan kita memiliki masalah, terus ketika kita memiliki banyak teman, otomatis kita bisa meminta bantuan orang-orang yang teman kita yang ada di daerah itu, memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Berbeda dengan orang-orang yang pendiam. Nah, dia pun akan susah untuk memecahkan masalahnya tersebut. Nah, sudah kita ketahui juga bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya minta koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.